Nah, sekarang kita lanjut lagi bagaimana sih hal yang harus kamu lakukan 3 bulan pertama. Nah, ini opsional ya, tapi ini yang saya lakukan. Jadi buat teman-teman yang mau cepat punya passive income di YouTube bisa ikuti cara berikut ini. Nah, tentu saja dari hal yang harus dilakukan ada yang namanya template. Nah, template ini nanti saya bagikan linknya di kolom deskripsi ya, atau nanti saya cantumkan di bawah. Nah, jadi kita sudah belajar membuat channel sesuai niche nih. Nah, kita sudah dapat niche-nya. Terus kita sudah riset kata kuncinya, terus riset kompetitornya, mengumpulkan database kompetitor, dan mengumpulkan database keyword yang tadi. Nah, selanjutnya kita breakdown lagi nih. Nah, kompetitor kita itu ada siapa aja sih? Misal nih langsung dipraktekin ya. Misalnya seperti ini. Nah, misalkan contoh kasus untuk tanaman ofisial. Nah, tanaman ofisial ini tujuan utamanya adalah berjualan seputar hobi, hobi koleksi tanaman ya. Jadi niche marketnya itu orang-orang tua yang mapan yang sudah punya uang dan biasanya tidak punya Shopee. Jadi potensi banget untuk kita jualan di YouTube. Nah, seperti ini ya. Kita pertama-tama saya itu cari kompetitornya itu siapa? Tanaman hias depan rumah. Nah, misalkan saya dapat konten yang hampir sama dengan saya, slide tapi ini bentuknya ada videonya. Nah, ini saya kumpulkan loh. Saya kumpulkan, misalkan nama kompetitornya itu tadi Lambe Memble. Linknya ya, kita taruh sini. Selanjutnya kita cek lagi nih, dia kapan sih buat channelnya tuh 2014. Nah, jumlah videonya berapa? Kita ceknya begini. Namanya di sini, terus kita search di sini. Oh, baru 331. 331. Nah, perkiraan penghasilannya berapa? Kita bisa cek di socialblade.com. Nah, ini hanya perkiraan ya. Tapi insya Allah ini hampir mirip-mirip. Ada di materi lain saya sudah menjelaskannya di cara riset kompetitor. Nah, view-nya itu gede banget. Tapi di sini kita lihat lagi, validasi lagi. Ternyata dia random. Nah, ini ya random ya. Jadi tadi ada tentang tanaman, kita bisa fokus aja di satu nice dulu. Nah, itu kesempatan buat kita masuk lebih mudah di bagian sini. Untuk cara menghitung penghasilannya, teman-teman bisa baca cara riset kompetitor ya, situ ada saya jelaskan. Nah, ini teman-teman kumpulkan channel-channel yang mempunyai niche sejenis kita. Misalkan kayak Trah Deso. Nah, saya contohkan lagi ya. Kita lihat dia buat channelnya kapan? 2017. Jumlah videonya berapa? Cari lagi seperti ini. 193. Nah, jadi dari ke semua yang kita lakukan ini, kita nih udah tahu si target channel kita itu kompetitornya videonya jumlahnya berapa. Terus perkiraan view penghasilan social blade-nya itu
berapa. Khusus untuk penghasilan, teman-teman bisa cek di materi sebelumnya ya, tentang cara riset kompetitor, perhitungannya di sana. Lumayan panjang videonya. Nah, setelah teman-teman dapat seperti ini, selanjutnya kita buat nih target pertamanya, target bulan pertama, target bulan kedua, target bulan ketiga. Misalkan target saya 1 hari 1 video. Nah, ini saya sudah berikan template-nya untuk 30 hari di bulan pertama. Jadi misalnya dari kata kunci yang kita pilih, nah ini kita masukin seperti ini dari database keyword yang sudah kita kumpulkan ya, yang sudah kita riset lebih dalam, kita kumpulkan. Nah, jadi ketika teman-teman punya keyword banyak seperti ini, itu nanti tidak bingung lagi loh, besok mau buat apa ya, terus besok idenya apa lagi nih. Nah, idenya apa lagi, kita tinggal cari referensinya di sini, misalkan referensi dari tanaman ini ya, kontennya. Nah, ini banyak banget. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini statusnya misalkan proses. Ini link YouTube jika sudah publishnya. Nah, ini teman-teman kumpulkan target bulan pertama, target bulan kedua. 1 hari 1 video aja untuk awal-awal tidak masalah. Jika teman-teman udah lancar, udah pandai, itu bisa 1 hari 3 video, 6 video, seperti itu. Nah, ini target untuk 3 bulan. Jadi pastikan teman-teman tuh sudah melewati ini ya, membuat channel sesuai niche, riset kata kuncinya, riset kompetitor, terus mengumpulkan database kompetitor, terus mengumpulkan database keyword. Nanti teman-teman langsung bisa tahu di sini. Minimal kompetitor 3 atau 5 gitu untuk patokan penghasilan per bulan dari AdSense. Terus jumlah videonya berapa, sebaiknya dalam waktu 3 bulan kalau bisa. Kalau bisa kita lebih banyak dari video mereka ini. Harapannya YouTube lebih menyukai konten kita dan kita akan mendapatkan rekomendasi dan fitur jelajah, fitur beranda dari channel-channel yang kita targetkan sebagai kompetitor. Terus disusun deh seperti ini. Nah, hasilnya kemarin itu punya saya bisa kenceng banget, itu kenapa? Padahal ini channel sambil buat praktek kelas YouTube ini. Nah, di sini udah 1083 ya. Nah, ini ada penurunan karena kemarin hanya 24 konten aja. Nah, sini sudah ada yang dijadwalkan. Ini sudah mulai rajin upload lagi ya. Nah, ini benar-benar channel yang dirancang untuk jualan. Jadi saya mengambil semuanya dulu, kata kunci potensialnya, baru nanti saya buat video yang menarik untuk dijual. Entah itu dari link afiliasi, untuk iklan, dari brand, seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa lihat nih sepanjang waktu. Nah, ini ya, dari 5 November ya, baru banget ya. Nah, ketika saya rajin upload, ini masih masa rajin-rajinnya sehari 2 ya, itu perkembangannya cepet banget. Hanya 24 video tapi bisa seperti ini dan stabil. Ini udah mulai stabil, terus saya upload lagi. Nah, nanti kita itu bakalan tahu dari mana penonton kita datang. Dari YouTube, rekomendasi, fitur jelajah. Jadi ketiga sumber traffic ini terbesar dengan cara yang tadi sudah saya jelaskan. Walaupun sebenarnya ini seputar tanaman dan kontennya hanya slide aja. Nah, kita bisa lihat datanya juga di sini.
penontonnya itu umurnya berapa nih. Nah, 25 sampai 65 tahun juga ada ya. Ini nih yang potensial untuk kita jualan. Kenapa begitu? Sebenarnya sudah bisa kita lihat. Contohnya dari konten, salah satu kontennya ya, seperti ini. Nih, set karpet. Nih, pasir malang dan pupuk. Ini sebuah kata kunci yang bisa kita jualin tuh loh. Gitu ya. Jadi udah dapat ya gambarannya untuk melakukan dalam 3 bulan pertama. Jadi setelah teman-teman bisa dari awal hingga akhir, pastikan teman-teman punya template-template seperti ini. Ini bisa teman-teman ikutin atau nanti dibuat sendiri versi teman-teman. Nah gitu ya. Jadi kedepannya kita akan mudah melihat data, melihat scale up untuk buat channel lagi. Jadi dari satu channel video, jadi channel YouTube maksud saya, nanti kita bisa mengembangkan ke channel-channel lain, bahkan itu beda niche. Kalau ini sudah berhasil, kita dapat dengan mudah untuk men-scale up-nya. Oke, kita lanjut ke video tutorial yang selanjutnya ya.